Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, kan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta, salam sehat, semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kali ini kita berjumpa kembali dalam program Pijar Kristen persembahan TVRI Yogyakarta. Bersama dengan saya Magdalena Krisinda hari ini, pemirsa akan belajar tentang apa makna dan pentingnya berdoa. Ada yang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan doa adalah cara kita untuk terus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Di studio TVRI kali ini saya bersama dengan Ibu Pendeta Sarah Antoni STH. Beliau pendeta di GSJA Filipi Cabang Yogyakarta. Dan bersama-sama kita akan belajar mengenai berdoa untuk bangsa dan negara. Shalom Bu Pendeta Sarah. Shalom, bagaimana Salam kabarnya? sehat Bu. Sehat. Puji Tuhan. Bagaimana kabar jemaat di GSJA Filipi? Luar biasa, diberkati Tuhan, sehat semua, dan dalam anugerah Tuhan. Wow, luar biasa ya. Dan dalam anugerah Tuhan juga hari ini program Pijar Kristen tadi sudah diwarnai dengan pujian yang sangat merdu dari rekan-rekan Filipi Worship ya. Dengan lagu berjudul Doa Kami. Makanya hari ini kita mau membahas tentang doa nih. Nah, kenapa sih Bu hari ini Ibu memilih tema doa bagi bangsa dan negara? Adakah keprihatinan yang Ibu lihat di masyarakat mengenai doa ataupun bangsa dan negara ini sendiri? Secara umum pastilah kita semua melihat suatu fakta yang jelas di depan mata tentang berbagai keadaan, ya, baik itu situasi politik, situasi ekonomi, situasi yang berhubungan dengan kesatuan negara Republik Indonesia yang ya kita sadari perlu untuk mendapatkan perhatian dan juga terutama doa-doa kita. Iya, apakah juga bisa dilihat orang sekarang jarang berdoa gitu ya? Atau justru malah terlalu sering berdoa sehingga doanya untuk diri sendiri dan lupa untuk bangsa dan negara, atau seperti apa? Adakah juga? Itu sebetulnya sebuah panggilan yang penting bagi orang percaya. Bukan saja para pendeta tetapi semua orang percaya. Ya, Mbak Magda memberikan suatu pertanyaan yang menurut saya sangat sensitif deh ya. Bahwa sebetulnya bangsa Indonesia, umat beragama di Indonesia tidak kurang-kurang doa sebetulnya sih. Iya. Ya, tetapi hidup dalam cara sebagaimana yang didoakan itu yang membutuhkan konsentrasi lebih.
Wah, puji Tuhan ya. Nah, doa bagi bangsa dan negara. Apa kata firman Tuhan atau Alkitab mengenai hal ini, Bu Sarah? Oke, saya mencatat 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Saya baca ya. Saya baca dengan jelas ya ayat 14. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi yang pertama, perintah firman Tuhan ini adalah memberikan suatu indikasi bahwa sebagai orang percaya kita mempunyai akses resmi untuk menghampiri takhta Allah dan bersyafaat, dan bahkan disertai sebuah janji apabila umat Allah menaikkan doa, merendahkan diri, berdoa, berpuasa, maka Tuhan Allah sendiri menjamin bahwa doa-doa mereka pasti dikabulkan dan Tuhan akan memulihkan negeri mereka, termasuk Indonesia. Dan satu ayat yang lain yang menjadi alasan adalah dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, ayat 2, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi supaya kita semua sebagai bangsa Indonesia bisa hidup dalam kehormatan, bisa menjalankan ibadah dalam kesalehan, dalam kebebasan, maka kita wajib berdoa untuk bangsa ini, semua orang, dan juga kepada pemerintah, kepada penguasa. Begitu, Iya. Mbak Magda. Iya, artinya doa ini sangat penting begitu ya. Amin. Ibaratnya sebuah bangunan ini seperti tiang yang menopang atap dengan dari bangunan tersebut, doa. Dan doa menjadi penting ketika doa itu tidak hanya mementingkan diri sendiri sekalipun doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi doa untuk bangsa dan negara sebuah keharusan. Karena ternyata Tuhan memerintahkan ini ya. Iya. Betul. Dan sebenarnya siapa sih Bu yang harus berdoa untuk bangsa dan negara? Apakah hanya orang-orang yang sudah dewasa rohani saja, yang hidupnya sudah dimerdekakan dari semua urusan-urusan atau persoalan gitu ya? Atau justru ketika kita sedang menghadapi persoalan pun juga kita tetap harus berdoa buat bangsa dan negara? Yep. Karena seringkali kita punya alasan ya untuk tidak berdoa untuk hal yang lain karena diri kita masih punya pergumulan misalnya. Ya, tadi kan Mbak Magda mengatakan bahwa doa adalah nafas. Jadi siapakah yang harus berdoa? Semua yang masih ada nafasnya. Jadi itu apakah anak-anak, apakah pria, apakah wanita, orang tua, apakah ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan. Karena doa tadi disebutkan menaikkan doa, syafaat, dan ucapan syukur. Jadi ucapan syukur juga adalah bagian dari doa. Jadi seandainya tidak ada kebutuhan, tidak ada sesuatu pergumulan yang harus didoakan, kita tetap berdoa karena kita dapat bersyukur melalui doa-doa kita. Begitu Mbak Magda. Iya, termasuk soal tadi ya, memiliki pergumulan tetap kita bersyukur ya. Misalnya bangsa negara ini punya, kita tahu nih dari media misalnya ada banyak sekali pergumulan untuk bangsa dan negara. Kita tetap harus bersyukur buat Indonesia tentu ya. Amin. Karena pasti ada banyak hal lain juga yang bisa kita syukuri kan. Ya. Oke. Jadi mengucap syukur nggak cuma untuk hal-hal baik kan, karena firman Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi segala hal Mbak Magda ya, entah susah, entah senang, kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur untuk bangsa Indonesia, untuk Pancasila, untuk Undang-Undang Dasar 45, untuk Bhinneka Tunggal Ika yang menyebabkan kita semua bisa saling menghargai, menjalankan ibadah kita menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Iya. Berdoa tadi dikatakan kita memiliki akses kepada Tuhan. Ya, betul. Dan tentu sebagai orang yang memiliki akses khusus kepada Tuhan, kita juga memiliki rasa cinta, kasih kepada saudara-saudara kita, juga punya cara berdoa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kemudian ini tidak menjadi sebuah proses yang eksklusif gitu ya. Nah, padahal kita tinggal di Indonesia dengan berbagai cara berdoa. Nah, bagaimana kemudian rasa toleransi bisa kita tumbuhkan di tengah semangat kita dalam berdoa bagi bangsa dan negara, Bu Sarah? Ya, saya kira bahwa dalam prakteknya
semua umat beragama di Indonesia juga melakukan doa-doa, baik itu secara pribadi di rumah, di kamar, di gereja, di tempat-tempat ibadah yang lain ya, dan bahkan doa-doa yang memobilisasi massa di tempat-tempat umum yang dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya rasa itu adalah hal yang baik ya. Semua orang berdoa kepada Allah pencipta ini. Saya yakin apapun agamanya, semua orang akan berdoa kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Semakin kita berdoa, semakin kita punya cinta kasih buat sesama, gitu Amin, ya. pasti. Semakin kita berdoa, semakin kita orang yang punya kebesaran hati untuk menerima perbedaan karena kita tinggal di Indonesia. Nah, tadi disebutkan Bu Sarah bahwa Tuhan menjawab setiap doa kita. Gitu, rasa-rasanya kalau menjawab doa itu ada 3 ya, seperti yang pemirsa TVRI ketahui, ada jawaban doa iya, tunggu, dan tidak. Nah, bagaimana kemudian kita tetap tekun berdoa di saat jawabannya tunggu dan kemudian tidak barangkali ya. Nah, bagaimana nih Bu? Oke, membangun menarik ya, semangat berdoa ya. Oke, jadi pada prinsipnya tadi Mbak Magda mengatakan semua doa dijawab. Yang pertama Tuhan katakan yes, yang kedua Tuhan katakan no, yang ketiga Tuhan katakan wait. Nah, kita nggak pernah tahu bahwa doa kita ini yes atau no, ya kan? Tetapi Yesus mengajarkan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 sebuah perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim, di mana judul perikop itu mengajarkan, Yesus mengajarkan perumpamaan ini untuk supaya kita bertekun di dalam doa. Artinya tidak jemu-jemu, artinya terus berdoa. Tetapi dalam ayat 7 itu sangat jelas bahwa pasti dijawab. Kalau Tuhan mengatakan tidak, berarti itu yang terbaik ya. Dalam ayat 7 dikatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru-seru kepadanya. Artinya tekun, day and night, cry out, berseru-seru, berdoa siang dan malam. Nah, tidakkah itu berbicara tentang ketekunan? Jadi tetaplah berdoa, entah Tuhan menjawab ya, entah tidak, atau Tuhan mengatakan tunggu, kita harus selalu berdoa. Iya, jadi ada ketekunan yang harus kita jaga. Apapun jawabannya, kita tahu jawaban selalu yang terbaik. Amin. Karena Tuhan tahu yang terbaik ya. Amin. Nah, menarik sekali ya tentang membangun ketekunan dalam hal berdoa. Nah, nanti kita juga akan lebih banyak untuk kita bertanya kepada Bu Sarah tentang bagaimana kemudian ketekunan ini bisa kita tularkan. Karena seringkali kita butuh ya ada teladan gitu ya. Kita butuh ada orang-orang yang memberi contoh tentang ketekunan ini. Nah, kita akan kembali setelah jeda informasi yang berikut ini. Bu Sarah dan pemirsa TVRI tetap bersama kami di program Pijar Kristen. Ya. Terima kasih Anda masih menyimak program Pijar Kristen persembahan TVRI Yogyakarta. Hari ini kita belajar bersama tentang berkat Tuhan mengenai doa bagi bangsa dan negara. Tadi Bu Sarah menceritakan tentang doa dengan tekun, tidak jemu-jemu, selalu berdoa menjadi gaya hidup. Nah, bagaimana membangun ketekunan ini supaya ini bisa jadi warisan buat generasi dan umat kita yang lebih muda mungkin usianya, generasi mendatang. Pertanyaan yang sangat baik ya. Teladan kita pasti adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus membangun kehidupannya sejak pagi sebelum memulai aktivitasnya. Banyak catatan dalam kitab-kitab Injil bahwa Yesus bangun pagi-pagi benar lalu pergi ke bukit berdoa. Dan setelah pelayanan-pelayanan yang ditandai dengan mujizat-mujizat dan tanda heran, orang mencari Yesus. Di mana Yesus berada? Ia pergi ke bukit dan lagi berdoa. Jadi kita mempunyai teladan yang absolut, yaitu Yesus Kristus. Dan pertanyaan, jikalau bagaimana caranya supaya orang, memang kebiasaan harus dibangun, Mbak. Kebiasaan itu harus dibangun, dan ada sebuah studi yang mengatakan bahwa kalau sebuah kebiasaan itu akan dibangun dalam jangka waktu 28 sampai 30 hari. Jadi sama seperti orang sikat gigi, kalau setiap hari sikat gigi,
Setiap hari, lama-lama kalau nggak sikat gigi rasanya ada yang kurang. Demikian kalau kita mau membangun kebiasaan berdoa, kita mulai dengan setiap hari, jamnya sama. Misalkan jam 5 pagi, waktu saudara-saudara muslim sedang sholat Beribadah. subuh. Nah kita dibangunkan, kita mulai. Kita mulai di situ. Besok terus dilakukan selama 28 hari berturut-turut. Lama-lama menjadi satu kebiasaan. Sehingga waktu kita tidak berdoa rasanya ada sesuatu yang kurang. Ya. Iya. Dan lagi apabila kita mengalami jawaban-jawaban doa itu kita pasti akan memilih berdoa melebihi semua hal yang lain. Iya. Menarik sekali ya. Tadi juga menjelaskan bahwa kapan waktu yang tepat untuk berdoa. Ternyata setiap waktu adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Bahkan lebih cepat berdoa lebih baik. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa kapan ya waktu yang tepat untuk berdoa? Kemudian jawabannya ketika engkau mulai malas berdoa atau ingin menunda berdoa, itu waktu yang tepat untuk engkau berdoa. Waduh, rasanya langsung iya ya, nggak usah ditunda-tunda ya berdoa ya. Betul. Seketika bisa kita berdoa di perjalanan tanpa harus menutup mata gitu ya. Berdoa untuk bangsa dan negara, dan khususnya doa untuk orang-orang yang kita kasihi maupun orang-orang yang sedang mengalami duka cita misalnya begitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, kesejahteraan kota tadi disebutkan bergantung juga kepada Allah dan Allah bekerja melalui doa. Nah, apakah hanya cukup berdoa? Bagaimanakah dengan usaha, upaya, kerja keras, dan praktik hidup sehari-hari? Ya, jadi di dalam catatan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 itu tidak saja ada 2 pesan di sana. Yang pertama adalah, dan jika umatku yang atasnya namaku disebutkan merendahkan diri, berdoa, berpuasa, maka Tuhan akan mendengar. Nah sebetulnya rangkaian ayat ini berhubungan dengan pesan Tuhan melalui Yeremia kepada orang-orang buangan yang ada di Babel. Dan sebelum ayat itu ada pesan lain yang mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Jadi di samping doa juga harus ada usaha. Apa bentuk usaha daripada orang percaya untuk mensejahterakan bangsa? Yang pertama dan sangat mendasar, harus menjadi warga negara taat hukum. Itu dulu. Sebab kalau kita tidak taat hukum, maka kita membuat kecil atau besar, dampaknya adalah akan mempengaruhi kestabilan secara nasional. Ya kan? Indonesia negara hukum ya, perlu jadi diingat ya. taat hukum. Ya. Lalu yang kedua apa nih Bu? Selain taat hukum, kita sudah menggunakan misalnya kewajiban-kewajiban kita dengan baik sebagai warga negara dan tentu menerima hak kita. Kemudian apalagi usaha yang kita bisa lakukan? Oke, jadi tetaplah berada di tempat di mana Bapak Ibu terpanggil. Mbak Magda di tempatnya Mbak Magda sebagai seorang host yang luar biasa, dan saya pendeta. Tetaplah sesuai panggilan kita, hidupi panggilan kita. Apakah seorang ibu rumah tangga, seorang businessman, seorang karyawan pemerintah atau swasta, yang bisa kita lakukan yang pada gilirannya mensejahterakan bangsa adalah do the best. Lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Dan jangan lupa bahwa setiap berkat yang kita nikmati ada bagian yang menjadi hak orang miskin, anak yatim, dan janda. Iya. Artinya apapun profesi kita, mulai dari pelajar, mahasiswa, begitu ya, ibu rumah tangga, profesional muda, lakukan semua dengan terbaik. Adakah karakter terbaik yang bisa menjadi cara praktis untuk kita bisa melakukannya? Misalnya karakter Yesus kali ya yang kita bisa tentu teladani ya. Do the best dalam pelayanannya, atau seperti apa? Tapi Mbak Magda, ini pertanyaannya nggak habis-habis. Ini digali dari mana ini? Karena saya mewakili pemirsa TVRI yang mulai kritis sekarang kalau belajar ya, dari berbagai sudut begitu. Jadi karakter tertentu yang kira-kira kita bisa show up ya untuk membuat orang melihat. Nah, ada seseorang mengatakan begini, Injil karangan saya berbicara lebih kuat dari Injil karangan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Rasul Paulus menyampaikan pesannya bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Dalam konteks masa kini, dalam konteks krisis global, maka karakter terbaik yang bisa dijadikan teladan dan menjadi berkat adalah orang Samaria yang murah hati.
jadilah murah hati, ya, jadilah berkat. Saya kira itu karakter terbaik karena waktu Yesus memberikan perumpamaan itu, orang Samaria dianggap oleh orang Yahudi sebagai orang-orang yang identitasnya kurang jelas. Iya. Terjadi perkawinan campur dan lain sebagainya, dan bahkan dipandang sebagai orang berdosa. Tapi orang berdosa inilah yang bisa menunjukkan kasih yang sempurna, yaitu bahwa, dan ini kasih jenis ini tidak pandang apa agamanya, apa latar belakang sosialnya, apa culture-nya, etniknya. Karena orang yang dianggap berdosa ini waktu melihat keadaan itu, dia langsung turun dari keledainya atau dari mobilnya dan langsung memberikan pertolongan pertama. Jadi kalau karakter apa yang pantas, maka saya akan merekomendasikan karakter orang Samaria yang murah hati. Luar biasa. Jadi sebagai pemirsa langsung ya konteksnya murah hatilah gitu ya. Amin. Murah hati karena itu berangkat satu aksi nyata untuk kita terlibat dan berbagi begitu ya. Ya. Baik Ibu, sebelum salam berkat nih ya kita berikan kepada pemirsa, adakah kesimpulan yang kemudian bisa kita tarik dari doa bagi bangsa dan negara ini? Oke. Kesimpulannya adalah bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan pada peristiwa kematiannya tirai yang menghubungkan ruang kudus dan ruang maha kudus telah terbelah atau terbuka, dan kita sebagai orang percaya diberi kehormatan, diberikan akses resmi untuk menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan jaminan bahwa doa-doa kita terutama bagi bangsa dan negara pasti dikabulkan. Amin. Puji Tuhan. Mari silakan melayani doa berkat untuk pemirsa Ibu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, di dalam nama Yesus, kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu dan mohonkan berkat turun atas semua pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja siaran ini terjangkau. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau, dan lutut yang kuat untuk berdoa bagi bangsa kami. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Demi nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya Ibu Pendeta Sarah. Sama-sama Mbak Magda. Salam untuk jemaat GSJA Filipi. Terima kasih Mbak Magda. Iya. Baik pemirsa TVRI Yogyakarta, demikianlah kebersamaan kita dalam program Pijar Kristen edisi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai Anda. Lagu penutup yang akan mengakhiri program ini dari kawan-kawan Filipi Worship dengan pujian Mereka Perlukan Kasih Tuhan. Sampai jumpa di Pijar Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.